Malam itu, jalan hutan jati yang harusnya sunyi mendadak terasa seperti hidup seolah setiap batang pohon sedang memperhatikan. Angin berhenti, kabut turun pelan, dan suara mesin motor tiba-tiba terdengar terlalu keras. Seperti ada sesuatu yang sengaja mendengarnya. Saat mereka melintas, bayangan di tepi jalan bergerak, padahal tidak ada siapapun di sana. Dan sejak detik itu, mereka tidak lagi sendirian. Apa yang sebenarnya mengikuti mereka malam itu? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena cerita ini akan membuatmu ada yang menemani tanpa ada lihat tapi Anda merasakannya. Solihin turun dari sebuah truk bak terbuka yang membawanya dari kota. Bajunya masih berbau semen, tangannya pegal, matanya merah karena kurang tidur. Tapi hati lelaki itu penuh semangat. Sudah hampir setengah tahun ia tidak pulang ke kampung halamannya di pedalaman Blora. Rindu pada ibunya, pada suara jangkrik malam, dan pada aroma tanah setelah hujan membuat langkahnya ringan meski tubuhnya letih. Terminal kecil di pinggir kecamatan tampak lengang sore itu. Hanya ada warung kopi tua, beberapa kursi plastik, dan seorang penjaga loket yang sibuk menghitung uang receh. Langit memerah, seolah menyimpan sesuatu yang muram. Angin dingin berembus pelan, membawa debu dan bau tanah kering. Solihin duduk di bangku kayu sambil menarik napas panjang. Ia merogoh ponselnya, tapi baterainya hanya tersisa sedikit. Ia ingin segera menumpang ojek atau bus desa, namun kendaraan ke kampungnya tidak banyak. Biasanya harus menunggu lama, apalagi menjelang malam. Ia menatap jalan raya yang mulai gelap. Tidak ada motor melintas. Tidak ada teriakan calo seperti biasanya. Suasana itu membuatnya sedikit gelisah. Tetapi ia mencoba tetap tenang. Tiba-tiba terdengar suara motor dari kejauhan. Suara khas motor bebek lama yang meraung pelan. Solihin menoleh. Sebuah motor Jupiter Z berhenti perlahan di depan terminal. Lampunya redup, tapi cukup jelas memperlihatkan seorang lelaki yang mengangkat dagu sambil tersenyum. Solihin membelalakan mata. Julie, lelaki itu turun dari motor sambil melepas helm. Wajahnya sama persis seperti yang Solihin ingat, ramah. Sedikit pucat, dengan garis senyum yang khas. Rambutnya rapi seperti dulu. Senyumnya lebar, seperti ingin menggoda teman lamanya. "Loh, Hin, pulang ta? Pas banget, aku lewat sini," ujar Julie santai. Solihin berdiri cepat. Ia hampir tidak percaya. Sudah bertahun-tahun ia tidak melihat Julie sejak mereka bekerja bersama di sebuah proyek bangunan. Julie sempat pindah ke kota lain. Lalu, kabar yang membuatnya syak datang seminggu lalu. Kabar bahwa Julie telah tiada. Solihin menelan ludah. Ia mengusap wajahnya, memastikan ia tidak salah lihat. "Julie, kamu beneran kamu?" Julie tertawa kecil. "Kowe iki piye, Hin? Masak lupa karo aku? Ayo naik, aku antar. Ibukmu pasti nunggu." Nada suara itu sangat normal, terlalu normal, seolah kabar yang Solihin dengar hanyalah mimpi buruk. Solihin mengusap tengkuknya. "Tapi, kamu," tiba-tiba muncul. "Aku kira," kalimat itu tidak selesai. Julie memotongnya. "Aku sengaja nyamperin. Wong aku ngerti kamu pulang hari ini." Solihin mematung sejenak. Hatinya campur aduk. Lega karena dijemput. Bingung karena sosok yang menjemputnya seharusnya sudah tidak ada. Namun wajah itu nyata. Suaranya nyata. Motor itu juga nyata. Angin sore berubah semakin dingin. Matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Solihin akhirnya tersenyum kaku. "Ya sudah, Jul, makasih. Aku kangen suasana rumah." Julie mengangguk pelan. "Ayo, Hin, perjalanan masih lumayan jauh. Kalau nunggu bus bisa sampai malam banget." Solihin naik ke jok belakang. Motor itu bergetar pelan, seperti baru saja dihidupkan setelah lama tidak dipakai. Ketika Julie memutar gas, Solihin merasa perutnya sedikit bergetar, namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Motor melaju meninggalkan terminal, melewati jalan yang semakin gelap. Terminal mengecil di belakang mereka, seperti menghilang ditelan bayangan. Di sepanjang perjalanan, Solihin menatap punggung Julie. Ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak tahu apa, atau mungkin ia terlalu lelah untuk memikirkannya. Yang ia tahu, perjalanan pulang yang seharusnya biasa saja, mulai menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Dan Solihin belum sadar bahwa pulang kali ini tidak akan seperti biasanya. Motor Jupiter Z itu melaju dengan kecepatan sedang. Angin malam menyapu wajah Solihin, membawa aroma daun jati dan tanah kering. Lampu-lampu warung di tepi jalan masih menyala, meski tidak banyak. Suasana nyaman, tenang,
seolah perjalanan pulang ini hanyalah perjalanan biasa setelah sekian lama merantau. Solihin memegang ujung jok dengan satu tangan. Tubuhnya masih pegal, tapi hati mulai rileks. Ia menatap punggung Julie, mencoba memastikan lagi apa yang ia lihat ini benar. Julie tampak sehat, gerakannya luwes, dan sesekali ia menoleh sambil tertawa kecil seperti dulu. "Hin, kowe iseh koyo bien, ya, tasmu iri-iri wei," ucap Julie sambil tertawa pelan. Solihin ikut tertawa, meski suaranya sedikit gemetar. "Ya maklum, Jul, wong dari proyek langsung pulang, belum mandi, belum tidur, yang penting sampai rumah. Enak yo kerja di kota?" tanya Julie, suaranya ringan. "Ya lumayan, capek sih, tapi ya buat nabung," jawab Solihin. Mereka berbicara seperti dua sahabat lama yang bertemu kembali. Setiap kalimat terasa akrab, setiap candaan terasa alami, tidak ada kesan mencurigakan. Julie menambahkan, "Ibumu pasti seneng. Wong kowe jarang banget pulang. Dulu tiap bulan pulang, sekarang malah setengah tahun sekali." Solihin tersenyum pahit. "Ya begitulah hidup, Jul. Kadang capek sampai lupa waktu." Julie hanya mengangguk pelan. "Yang penting pulang. Rumah itu tempatmu kembali." Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Solihin memandang ke kanan dan kiri, menikmati udara pedalaman yang sudah lama tidak ia hirup. Lampu motor menerangi pepohonan jati yang berjajar. Sesekali terlihat rumah panggung kayu dengan dinding rapuh yang dihuni warga desa. Semua tampak normal, semua tampak wajar. Meski ada satu hal kecil yang membuat Solihin merasa janggal, motor yang dikendarai Julie terdengar halus, terlalu halus. Padahal dulu motor itu sering rewel dan suaranya keras seperti menahan napas. Tapi Solihin mencoba mengabaikannya. Mungkin motor itu baru diperbaiki. "Jul," tanya Solihin pelan, "kamu kok bisa tahu aku pulang hari ini? Padahal aku nggak kabari siapa-siapa." Julie tertawa ringan. "Lah aku ngertilah. Kowe itu selalu pulang kalau dapat upah." "Ketebak banget," jawabannya terdengar masuk akal. Tapi ada nada samar yang membuat bulu tengkuk Solihin meremang. Nada yang terlalu tenang, terlalu datar, terlalu asing. Namun Solihin memaksa dirinya tetap berpikir positif. Ia terlalu senang dijemput setelah perjalanan panjang. Ia ingin cepat sampai rumah, makan masakan ibunya, dan tidur nyenyak. Jadi ia menyingkirkan pikiran buruk yang mulai tumbuh. Julie mendongak ke langit. "Lenjit mendung, mungkin nanti hujan. Untung kamu aku jemput. Kalau nunggu bus pasti kehujanan. Makanya aku bersyukur banget kamu lewat," balas Solihin. Mereka kembali tertawa bersama. Suasana terasa seperti masa remaja mereka dulu ketika sering berboncengan ke sekolah atau ke sawah sambil bercanda. Solihin memejamkan mata sejenak, menikmati angin yang menyapu wajahnya. Untuk beberapa detik, ia merasa tenang. Sampai kemudian, ia membuka mata dan sadar bahwa jalanan di depan mereka mulai gelap. Lampu-lampu rumah semakin jarang, pepohonan semakin rapat, jalan aspal berubah sedikit bergelombang. Solihin menegakkan tubuhnya dan menatap ke depan. "Jul, kok lewat sini? Ini bukan jalur utama, loh." Julie tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan mempercepat motor sedikit. "Kita lewat jalan pintas. Biar cepat sampai." Jawabannya masuk akal. Tapi entah mengapa, suara itu membuat dada Solihin sesak sesaat. Namun, di titik ini, perjalanan masih terasa normal. Tidak ada teriakan, tidak ada suara aneh. Tidak ada kejadian menegangkan. Solihin mencoba meyakinkan dirinya, semuanya baik-baik saja. Ia belum tahu bahwa jalan pintas yang dipilih Julie akan menjadi awal dari rangkaian kejanggalan yang sulit dijelaskan. Perjalanan baru saja dimulai, dan Solihin belum memahami siapa sebenarnya yang duduk di depan, mengemudi motor itu. Motor itu memasuki jalan yang lebih sempit. Pohon jati berbaris di kiri kanan, batangnya kurus dan tinggi seperti bayangan yang menjaga pintu masuk ke wilayah yang jarang dilewati. Angin yang bertiup di sela daun membuat suara gesekan halus, seolah ada bisikan samar-samar mengikuti perjalanan mereka. Solihin menelan ludah. Ia duduk lebih tegak di belakang, merasakan getaran aneh dari motor yang biasanya tidak ia pedulikan. Lampu motor mulai meredup perlahan, tidak mati, tapi kurang stabil. Cahayanya goyah seperti nyala lilin tertiup angin. "Jul," panggil Solihin pelan, "lampu motormu kok redup ya? Padahal tadi terang." "Oh, biasa itu," jawab Julie tanpa menoleh. "Jupiter tuaku ini kadang manja." Nada suaranya santai, terlalu santai, seperti tidak ada yang salah. Solihin mencoba tersenyum, tapi hatinya mulai tidak nyaman. Jalan yang dilalui semakin sepi. Tidak ada rumah warga, tidak ada suara motor lain.
Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada apapun selain gesekan daun dan suara mesin yang semakin menurun nadanya. Suara dunia seperti menghilang satu persatu. Solihin memperhatikan sekitar. Jalan tampak lebih gelap dari seharusnya. Ia tahu benar kawasan ini. Biasanya masih ada beberapa lampu dari rumah warga atau dari pos ronda. Namun kali ini, semua gelap. Hanya ada garis tipis cahaya dari lampu motor yang meredup. Hawa malam berubah lebih dingin. Terlalu dingin. "Jul, ini jalan yang mana ya?" tanya Solihin setelah beberapa menit hening. "Masuk jalur hutan jati," jawab Juli singkat. "Cepat kok Ahin." Solihin tidak menjawab. Ia merasa ada yang berbeda dari cara Juli berbicara. Dulu, Juli selalu cerewet, selalu banyak cerita. Kali ini, bicara seperlunya. Ekspresinya bahkan tidak berubah-ubah. Wajahnya menatap ke depan dengan tatapan tenang, datar, dan entah kenapa, kosong. Motor melaju pelan, seolah tidak ingin menimbulkan suara keras. Padahal dulu motor itu gemar menggerutu, suaranya selalu kasar seakan protes diajak jalan jauh. Tapi malam ini, mesinnya tidak mengeluarkan suara lain selain dengungan lembut yang terasa tidak wajar. Solihin mencoba memperhatikan bayangan mereka di jalan. Ia menajamkan mata. Juli memegang setang, namun bayangannya tampak aneh. Seperti tidak sepenuhnya mengikuti gerakan tubuhnya. Seperti terputus beberapa inci. Seperti tidak utuh. Solihin menggosok matanya cepat, memastikan ia tidak salah lihat. Namun jalan terlalu gelap untuk memastikan apapun. Jantungnya mulai berdegup cepat. "Jul," ucap Solihin lagi, berusaha terdengar biasa. "Kenapa sepi banget ya? Biasanya ada truk lewat, atau ojek desa." "Sudah malam," jawab Juli datar. "Wajar sepi, padahal baru lewat maghrib. Masih terlalu sore untuk suasana semati ini." Motor melaju sedikit lebih cepat tiba-tiba. Solihin memegang lengan belakang motor agar tidak terjatuh. Angin yang menyapu wajahnya mulai dingin seperti kabut pagi. Padahal tidak ada kabut di depan mata. Solihin menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya gelap. Gelap yang seperti menelan apapun yang menatapnya. Ketika ia menoleh kembali ke depan, ia melihat sesuatu yang membuat kulitnya merinding. Juli menoleh sedikit, namun senyumnya tidak wajar. Senyum tipis, kaku, dan tidak menyentuh matanya. Senyum yang seperti dipaksakan oleh wajah yang tidak terbiasa tersenyum. "Kowe tenang wei, Hin," katanya pelan. "Aku ngerti jalan ini." Solihin ingin bertanya banyak hal, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Ada tekanan aneh di dadanya, bukan sesak, tapi semacam rasa tidak nyaman yang membuatnya ingin turun dari motor, namun ia tidak berani. Hening, tidak ada suara serangga, tidak ada gemerisik, hanya deru mesin yang terdengar seperti berusaha bertahan hidup. Dan di tengah hening itu, lampu motor berkedip, sekali, dua kali, lalu redup lagi. Seolah memberi pertanda bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan normal. Solihin merapatkan tubuhnya dan memegang erat jok. Ia mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Ada yang salah dengan motor itu. Ada yang salah dengan jalan itu. Dan ada yang salah dengan Juli. Perjalanan pulangnya baru memasuki awal. Namun keanehan sudah mulai menampakkan dirinya. Motor itu menembus jalan hutan jati yang semakin dalam. Pepohonan menjulang seperti pilar gelap yang tidak berujung. Semakin jauh mereka masuk, semakin tebal hawa dingin yang menyelimuti. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang, seperti udara yang tidak pernah tersentuh matahari. Solihin memeluk tasnya erat. Rasa tidak nyaman itu kini berubah menjadi ketakutan kecil yang berputar-putar dalam dadanya. Ia menoleh kiri dan kanan, tapi yang terlihat hanya batang jati yang berulang, tanpa variasi. Seolah mereka tidak bergerak maju, hanya berjalan dalam lingkaran yang sama. Angin berembus pelan. Bukan angin yang menyegarkan, melainkan angin berat yang membawa suara gesekan yang teratur. Krik, krik, krik. Suara itu mengikuti motor, seperti sesuatu berjalan perlahan di antara pepohonan. Solihin meneguk ludah. "Jul, kok anginnya dingin banget ya? Kayak beda, biasa." "Hutan," jawab Juli datar. Namun suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Seakan kata-katanya diserap oleh gelap di sekitar mereka. Langit di atas berwarna abu tua. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Seolah langit hilang dan hanya menyisakan ruang kosong yang menekan bumi. Lampu motor kembali redup. Cahaya yang tadinya tipis kini semakin mengecil hingga hanya menerangi beberapa meter di depan. Di luar jarak itu, semuanya gelap pekat. Tidak ada batas pohon, tidak ada horizon. Hanya kegelapan seperti dinding yang menutup dunia. Solihin merinding hebat. Ia menatap punggung Juli lagi. Cara Juli duduk lurus, tidak berubah posisi sedikit pun.
terasa aneh. Punggungnya kaku, seolah ia tidak lelah sama sekali. Tidak bergerak, tidak terlihat bernapas. Jul, Solihin mencoba mengalihkan rasa takutnya dengan bertanya. Biasanya ada rumah penduduk di dekat sini, kan? Kok gelap semua? Julie tidak langsung menjawab. Motor terus melaju, melewati tikungan sempit, lalu belokan lain, lalu lurusan panjang. Semua tampak sama. Akhirnya, Julie berkata pelan, rumahnya sekarang jarang dihuni. Banyak yang pindah. Jawaban itu membuat Solihin semakin bingung. Sejak kapan? Setauku masih banyak orang tinggal di sini. Julie tidak menanggapi lagi. Diam, hanya suara mesin yang mendengung lemah. Solihin mulai memperhatikan suara hutan. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam, tidak ada suara ranting patah, tidak ada kehidupan. Hutan ini terlalu sunyi untuk ukuran hutan biasa. Suara angin sesekali berubah seperti langkah pelan di kejauhan. Seperti ada sesuatu berjalan mengikuti mereka dari kejauhan, menjaga jarak, tapi tidak pernah hilang. Solihin mengusap tengkuknya, bulu kuduknya berdiri sempurna. Jul, katanya perlahan, suaranya mulai bergetar. Ini kok kayak, bukan jalur yang biasa. Memang bukan, jawab Julie kalem. Lewat sini lebih cepat, tapi kok terasa beda? Kowe wes lali jalannya. Ucapan itu terdengar seperti sindiran, tapi nada suaranya terlalu datar untuk disebut bercanda. Julie kemudian melambatkan motor, tanpa alasan, tanpa adanya hambatan. Seolah ingin memberi waktu bagi sesuatu di sekeliling mereka untuk mendekat. Solihin menajamkan pendengaran. Angin berhenti, daun berhenti bergerak, tidak ada debu terbang. Dunia hutan jadi tiba-tiba diam total. Tidak ada yang bergerak kecuali motor itu. Lalu, kabut tipis muncul dari arah pepohonan. Kabut yang tidak biasa untuk wilayah itu. Kabut yang tidak putih, tetapi abu pucat seperti asap dingin. Kabut itu melingkari pohon, menutupi batangnya, lalu merayap ke jalan. Solihin tersentak. Jul, ada kabut. Ini kok aneh banget. Julie tidak menjawab. Ia hanya berkata, tenang, kita sudah dekat. Dekat kemana? Perasaan Solihin justru makin buruk. Kabut semakin tebal. Cahaya lampu motor yang sudah redup hampir tidak mampu menembusnya. Pandangan hanya sejauh beberapa langkah. Bahkan wajah Julie di depan Solihin terlihat mulai kabur. Angin berhenti lagi, hening. Lalu, tok, tok, tok. Suara samar seperti sesuatu mengetuk batang pohon dari arah kiri. Lalu dari kanan, lalu dari depan. Solihin terlonjak kecil. Napasnya memburu. Jul, aku kok ngerasa ada yang ngikutin ya? Julie tetap tidak menoleh. Sudah kubilang, tenang saja. Namun nada suaranya tidak menenangkan. Justru semakin membuat Solihin ingin melompat dari motor dan lari. Hutan jadi kini terasa seperti ruang terkurung, tanpa awal dan tanpa akhir. Kabut, suara aneh, dan lampu yang meredup berubah menjadi satu kesatuan misteri yang membungkus mereka. Dan di tengah ketakutan itu, Solihin mulai merasakan satu hal, seolah sesuatu di dalam hutan sedang menunggu mereka. Bukan menunggu lewat, tapi menunggu datang. Motor terus melaju perlahan, menembus kabut yang semakin tebal. Suasananya aneh, seolah hutan jadi berubah menjadi lorong panjang yang tidak memiliki ujung. Cahaya lampu motor yang redup bergoyang-goyang, menari di tengah kabut seperti cahaya lilin yang kehilangan arah. Solihin menelan ludah. Rasa takutnya semakin sulit ia sembunyikan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jemarinya berkeringat dingin. Ia mulai menyadari bahwa lebih banyak hal yang tidak ia fahami daripada yang ia fahami. Dan semuanya terasa tidak benar. Ia memegang punggung motor lebih kuat, lalu memberanikan diri berbicara. Jul, boleh tanya sesuatu? Julie tidak langsung menjawab. Angin mati, daun diam. Kabut menutup langit. Akhirnya, Julie berkata pelan, tanya saja. Suara itu terdengar datar, tapi di balik datarnya ada sesuatu yang samar. Seperti suara yang tidak sepenuhnya berasal dari tubuh manusia. Solihin menarik napas dalam. Kamu yakin ini jalan yang benar? Tanya Solihin hati-hati. Aku kok merasa bukan jalur pulang yang biasa. Benar, jawab Julie singkat. Kamu saja yang lupa. Tapi, aku hafal jalur sini, Jul. Seumur hidupku lewat sini terus. Tapi aku belum pernah lihat hutan selengang ini. Biasanya ada rumah, ada lampu, ada pos ronda. Julie tidak menoleh. Sudah lama berubah. Solihin menggeleng pelan, meski Julie tidak melihat. Berubah gimana? Barusan sebelum masuk hutan masih ada rumah-rumah. Masa dalam jarak segini langsung hilang semua? Julie hanya menjawab, kadang tempat bisa berubah. Apalagi kalau sudah lama tidak pulang. Jawaban itu membuat Solihin semakin bingung. Ia menatap sekeliling.
Kabut terus bergerak seperti makhluk hidup yang merayap mendekat. Pepohonan semakin kurus dan tampak seperti bayangan ribuan tangan yang menjulur ke langit. Suara hati Solihin mulai berteriak bahwa ia harus turun dari motor itu. Tapi ia masih menahan diri. Ia mencoba mencari logika, mencoba tetap sopan pada sosok yang duduk di depannya, sosok yang ia kenal seumur hidup. Julie adalah teman lamanya. Mereka pernah bekerja bersama, pernah saling membantu, pernah tertawa bersama. Namun kali ini, sosok itu terasa asing. Solihin memberanikan diri lagi. Suaranya setengah bergetar. "Jul, aku mau tanya sesuatu lagi. Tapi jangan marah ya." "Aku tidak akan marah," jawab Julie tanpa emosi. Solihin menelan ludah. "Kamu dengar kabar apa?" "Waktu aku di kota," Julie tidak menjawab. Motor tetap melaju pelan. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia berkata, "Macam-macam kabar. Orang kota suka berlebihan." Jawaban itu tidak menjelaskan apapun. Solihin semakin gelisah. Keringat dingin membasahi belakang lehernya. Ia mencoba mencari cara lain untuk memastikan sesuatu yang sejak tadi ia takutkan. Apakah ini benar-benar Julie? Ia mengatur napas dan mencoba bersuara senormal mungkin. "Jul, kamu setelah pindah kerja, tinggal di mana? Kok tiba-tiba bisa muncul di terminal?" Julie masih tidak menjawab. Solihin menyadari sesuatu. Setiap pertanyaan yang mulai menyentuh kehidupan Julie membuat temannya itu diam lebih lama. Julie akhirnya berkata, "Aku sudah lama di sini." "Di mana?" tanya Solihin cepat. Julie tersenyum tipis. Senyum itu terlihat dari bahunya yang naik sedikit. "Di sekitar sini." Solihin merinding hebat. "Di hutan jati?" "Ya, kira-kira begitu." Suasana tenggelam dalam hening. Hanya suara mesin motor yang terdengar lirih. Suara yang seolah tidak berasal dari mesin, tetapi dari sesuatu yang mencoba meniru suara mesin. Solihin menatap leher Julie. Ia mencoba mencari tanda-tanda keanehan lain. Tapi kabut terlalu tebal, lampu terlalu redup. Ia menutup mulut dengan tangan, menenangkan diri. Kemudian ia bertanya lagi. Kali ini lebih langsung. "Jul, kenapa harus lewat sini? Kenapa nggak lewat jalan utama saja?" Akhirnya, Julie menanggapi dengan suara sangat pelan. "Kalau lewat jalan utama, kamu tidak akan bertemu aku." Kalimat itu membuat darah Solihin seperti berhenti mengalir sesaat. Ia memegang pundak Julie, mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. "Maksudmu apa itu, Jul?" Namun Julie hanya berkata satu kalimat lagi. "Kita harus bicara, tapi di tempat yang tidak ada orang." Solihin terpaku. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya terasa berat. Dunia di sekeliling mereka tampak semakin menutup. Hutan makin rapat, kabut makin pekat. Suara aneh seperti langkah kecil masih mengikuti mereka. Dan di tengah rasa takutnya, Solihin menyadari sesuatu. Julie tidak membawa mereka pulang. Julie membawa mereka ke suatu tempat lain. Tempat yang ia tidak tahu. Tempat yang tidak ada orang. Jalanan hutan jati makin gelap. Kabut tipis turun perlahan, menyelusup melalui sela-sela batang pohon seperti asap lembut yang bergerak sendiri. Solihin mulai merapatkan jaketnya. Bukan karena dingin, tapi karena rasa tidak enak yang menggelayut sejak tadi. Motor Jupiter Z itu terus melaju stabil, terlalu stabil seolah tidak terpengaruh jalan rusak, lubang, atau bebatuan kecil yang biasanya membuat roda tersentak. Solihin memperhatikan punggung Julie. Cahaya lampu motor memantul samar pada jaket hitamnya. Dari tadi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Ada sesuatu yang tidak pas, tapi ia tidak tahu apa. "Jul," panggil Solihin pelan. "Kamu lewat sini yakin aman?" Kayaknya makin sepi. Julie tidak langsung menjawab. Lehernya hanya bergerak sedikit, seperti memastikan arah angin. "Sini lebih cepat. Jalan utama sekarang banyak razia." "Aku Miles ribet." Nada suaranya tetap datar. Tidak marah, tidak bercanda, tidak juga terdengar akrab seperti biasanya. Seolah semua ucapannya keluar tanpa perasaan. Solihin menelan ludah. "Oh, iya." Motor melaju lagi. Beberapa menit kemudian, mereka melewati rumpunan jati yang lebih rapat. Di antara batang-batang tinggi itu, Solihin melihat sesuatu samar, tapi jelas cukup untuk membuatnya menggigil. Ada sosok perempuan berdiri menghadap jalan, memakai kebaya lusuh warna coklat. Rambutnya terurai panjang sampai menutupi wajah. Tangannya menggantung di sisi tubuh tanpa gerakan. Tubuhnya kaku seperti boneka kayu yang berdiri tepat di tepian hutan. Solihin spontan menarik napas. "Jul, itu apa?" Julie tidak menoleh. "Biarin, jangan lihat." "Tapi, jangan lihat," ulangnya. Kali ini lebih tegas. Solihin menunduk, tapi pikirannya berputar cepat. Dari kaca spion, ia melihat sekilas bahwa sosok itu perlahan menoleh saat motor mereka lewat.
Lehernya bergerak lebih lambat dari manusia biasa. Sangat lambat. Terlalu lambat. Solihin memalingkan wajah dan memejamkan mata kuat-kuat. Setelah beberapa detik, ia mencoba mengalihkan perhatian. Jul, kok kamu tadi tahu aku turun dari bus? Kamu kayak udah nunggu. Julie diam sejenak, lalu menjawab, aku tahu aja. Tahu gimana? Tadi kamu lewat depan masjid. Aku lihat. Solihin mengernyit. Tapi, aku gak lewat depan masjid. Aku turun di pertigaan. Jalan ke arah kebun sengon dulu. Julie tidak menjawab. Solihin menatap punggung Julie lebih lama. Ada satu detail yang baru ia sadari. Jaket yang dipakai Julie tampak sedikit robek di bagian punggung, seperti bekas gesekan kasar. Tapi yang membuatnya tidak nyaman bukan sobekannya. Di tepi sobekan itu, ada noda kusam mengering yang tidak jelas bentuknya. Seperti tanah bercampur sesuatu yang sudah lama dibiarkan menempel. Jul, suara Solihin melemah. Jaketmu, itu bekas apa? Julie masih diam. Hanya angin yang menjawab dengan desiran rendah. Motor masuk ke bagian jalan yang lebih sempit. Pepohonan di kiri kanan semakin rapat. Suara binatang malam lenyap. Seakan semua makhluk memilih diam ketika mereka lewat. Solihin mengumpulkan keberanian. Jul, aku pertama kali dengar kabar kamu. Kamu katanya tiba-tiba. Julie memotongnya. Jangan dengerin orang. Ya, tapi aku cuma kamu takut. Nada Julie terdengar aneh. Bukan menantang, bukan mengejek. Tapi seperti orang yang sedang mengamati sesuatu dari kejauhan. Aku gak takut, elak Solihin cepat. Meski ia tahu suaranya bergetar. Julie tertawa pelan. Tapi tawa itu, dingin, bukan tawa yang ia kenal. Tidak ada hangat atau kebersamaan. Seperti tawa yang keluar karena kewajiban, bukan karena lucu. Udah, gak usah mikir macem-macem. Kita hampir sampai. Solihin memandang kiri kanan, bingung. Sampai mana? Ini bukan jalan ke rumahku. Kita mampir dulu, jawab Julie pendek. Mampir kemana? Kamu pernah ke sana? Solihin mengerutkan kening. Aku gak inget. Julie menambah gas. Angin malam menghantam wajah Solihin. Udara semakin dingin. Jalan semakin gelap. Dan di antara pepohonan, Solihin mulai melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di kejauhan, ada lampu. Hanya satu, remang dan kekuningan, seolah berasal dari sebuah lampu minyak. Dan di bawah cahaya itu, ada gubuk tua yang terlalu ia kenal. Sebelum ingatannya sempat tersusun, Julie berkata pelan namun tegas, kita balik ke tempat semuanya dimulai. Solihin merinding dari ujung kepala sampai kaki. Ia baru sadar satu hal. Setiap kata Julie, semakin lama semakin terasa bukan seperti kata manusia. Angin malam kembali bertiup pelan saat Solihin dan Julie melanjutkan perjalanan melewati jalan tanah yang hanya setengah terbentuk. Roda motor tua itu bergoyang setiap melewati lubang kecil yang tersembunyi oleh bayangan pohon jati. Namun kali ini, Solihin merasa sesuatu berubah. Seolah ada jarak baru di antara mereka. Seolah rasa akrab itu mulai retak oleh kenyataan yang tak ingin ia terima. Solihin mencuri pandang ke tangan Julie yang memegang stang. Jemarinya tampak pucat, terlalu pucat. Bahkan kuku-kukunya tidak memantulkan cahaya lampu motor. Semua tampak kusam, seperti warna yang mulai hilang dari dunia. Solihin menelan ludah. Jul, kau capek tidak? Tanyanya, berusaha memecah ketegangan kecil yang menempel seperti kabut lembab. Julie tidak langsung menjawab. Tidak, katanya akhirnya. Aku sudah biasa begini. Begini, kata itu membuat Solihin merinding. Bukan sudah biasa boncengan malam-malam. Bukan sudah biasa menyetir jauh-jauh. Tapi begini, Julie menambah gas tanpa memberi penjelasan. Motor meluncur lebih cepat, membelah udara dingin khas hutan jadi blora yang jarang dilewati manusia setelah lewat tengah malam. Di kejauhan, lampu samar sebuah gubuk jaga hutan terlihat padam hidup padam. Seolah berkedip, seolah memperingatkan. Dan setiap kali cahaya itu menyala, Solihin menangkap bayangan seseorang berdiri menghadap ke jalan. Tubuh kurus, lutut menekuk sedikit. Tapi saat lampu padam dan menyala lagi, bayangan itu sudah hilang, bergeser, atau berubah bentuk. Ada orang jaga hutan ya? Tanya Solihin. Setengah berdoa jawaban Julie adalah iya. Di sini, Julie tertawa kecil, tetapi tidak ada hangatnya. Tidak ada yang mau jaga malam-malam di tempat seperti ini. Solihin menegang. Ia yakin tadi melihat sosok itu. Bahkan 2 kali. Julie tiba-tiba melanjutkan bicara, suaranya lebih pelan. Aku pikir kau sudah tidak akan pulang, Sol. Aku pikir kau memilih tinggal di kota selamanya. Aku rindu kampung, jawab Solihin jujur. Aku rindu ibuku. Rindu tidur tanpa suara truk lewat. Rindu makan masakan rumah. Bagus, ucap Julie.
karena ibu sudah menunggumu lama. Ada nada aneh, seperti Julie tahu sesuatu yang seharusnya tidak ia tahu. Kau habis dari rumahku ya? Solihin bertanya. Julie kembali diam terlalu lama. Bisa dibilang begitu, katanya akhirnya. Motor terus melaju, tapi jalan semakin gelap. Tidak ada lampu rumah, tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hutan jadi menjadi terlalu sunyi, seperti seluruh dunia menahan napas. Kemudian Solihin melihat sesuatu. Bayangan seseorang lagi, berjalan pelan di pinggir jalan, tidak menghadap mereka, hanya punggung, tapi berjalan dengan langkah lambat yang tetap, seolah mendahului motor, seolah tahu mereka akan lewat. Jul, itu orang. Suara Solihin hampir pecah. Julie tidak menoleh. Apaan? Itu siapa? Solihin memaksa. Hanya, yang sering menunggu lewat sini, jawab Julie datar. Solihin membeku. Yang sering menunggu? Maksudmu apa? Julie menarik napas. Untuk pertama kalinya sejak ia menjemput Solihin di terminal, suaranya terdengar. Hidup, atau justru sebaliknya. Sol, katanya pelan, kau harus sabar kalau nanti terkejut. Banyak hal yang berubah di kampung, termasuk orang-orangnya. Motor melambat. Bayangan itu masih berjalan 5 meter di depan mereka. Solihin bisa melihat jelas kini. Tubuh itu sangat kurus. Bajunya koyak di bagian punggung. Kakinya tidak sepenuhnya menyentuh tanah, lebih mirip melayang rendah. Dan rambutnya panjang seperti terkena angin padahal udara sama sekali tidak bergerak. Solihin mencengkram bahu Julie dengan kuat. Berhenti, berhenti sekarang. Namun sebelum Julie sempat menarik rem, bayangan itu berhenti. Tepat di tengah jalan, lalu menoleh perlahan. Dan Solihin melihat wajah itu. Wajah yang dikenalnya. Wajah yang seharusnya tidak berada di sini. Wajah seseorang yang dulu sering duduk di warung dekat rumahnya. Wajah yang pernah mereka antarkan ke pemakaman beberapa bulan lalu. Solihin tersentak, tubuhnya membeku. Julie hanya berkata pelan, tanpa menoleh, dia cuma memastikan kau pulang dengan selamat. Motor berhenti begitu tiba-tiba sampai tubuh Solihin terdorong sedikit ke depan. Jalan tanah yang tadinya gelap kini berubah menjadi area lapang yang lebih terbuka, seolah hutan jadi memberi celah khusus untuk tempat ini. Tanahnya lebih lembab, udaranya lebih dingin, dan bau familiar mulai menusuk hidungnya, bau asap dapur kayu, bau tanah basah, bau kampung. Namun yang membuat bulu kuduk Solihin meremang bukanlah suasananya, melainkan keberadaan sosok yang masih berdiri di tengah jalan, menatap mereka tanpa mata yang jelas, seperti cekungan hitam, seperti wajah yang dihapus separuh. Solihin ingin turun dan lari, tapi kakinya tidak merespons. Julie mematikan mesin motor, lalu menurunkan kakinya dengan tenang seolah situasi itu normal. Kau tidak perlu takut sama dia, ujar Julie datar. Dia cuma mau memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Solihin memaksa bibirnya bergerak. Rencana siapa? Suaranya pecah. Getarnya tak bisa ia sembunyikan. Julie memutar kepalanya sedikit, cukup untuk memperlihatkan separuh wajahnya. Namun cahaya redup membuat kulitnya tampak semakin pucat, seperti kertas yang terlalu lama direndam air. Rencana keluarga, jawabnya. Rencana kampung, rencana lama kita. Kita apa? Solihin mencoba bernapas pelan. Jul, aku tidak paham. Kenapa ada orang meninggal berdiri di tengah jalan seperti penjaga? Julie menatap lurus ke depan. Dia bukan penjaga, dia penyambut. Solihin terdiam. Penyambut? Menyambut siapa? Apa? Julie turun dari motor tanpa suara langkah. Benar-benar tanpa suara, tidak ada bunyi gesekan sandal. Tidak ada derit tanah. Ia hanya bergerak, dan itu membuat Solihin menggigil. Julie lalu melangkah mendekati sosok di tengah jalan. Mereka berdiri berhadapan. Sosok itu menunduk pelan, seperti memberi hormat kepada Julie, dan Julie membalasnya. Solihin merasa ujung jarinya mati rasa. Punggungnya dingin, jantungnya berdegup tak beraturan. Ia menatap dua sosok itu, temannya yang harusnya mati dan sosok lain yang juga mati. Dua-duanya berdiri dengan tenang. Dua-duanya seolah menunggu sesuatu. Julie, suara Solihin bergetar. Aku cuma mau pulang, mau ketemu ibu, mau tidur di rumah. Julie menoleh. Kali ini senyum tipis muncul di wajahnya. Kau akan ketemu ibumu, Sol. Tenang saja. Tapi kenapa begini semua? Julie melangkah mendekat, jaraknya hanya beberapa langkah dari motor. Karena ibumu sudah tahu kau akan pulang malam ini. Dia sudah menyiapkan sesuatu. Apa? Solihin merasakan napasnya semakin pendek. Dia menunggumu, jawab Julie. Itu jawaban yang seharusnya menenangkan, tapi justru terasa dingin. Dia tahu kau dijemput olehku. Julie menatapnya lebih dalam.
Dia tahu aku datang khusus untukmu. Solihin merinding dari kepala sampai kaki. Bagaimana? Bagaimana ibu tahu? Julie mengangkat dagunya sedikit, seolah memberi isyarat kepada sosok yang masih berdiri tegak di tengah jalan. Sosok itu kini bergerak perlahan, tubuhnya seperti bergeser tanpa menggerakkan kaki. Lalu Julie berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Karena aku datang lewat jalur yang sama saat keluarga memanggilku dulu." Ia menatap langit sebentar, lewat doa, lewat mimpi, lewat panggilan orang tua. Solihin membeku. Kata-kata itu menusuk dalam. "Sol," suara Julie makin lirih. "Tidak ada yang benar-benar mati di kampung ini. Kita cuma berpindah tugas." Sosok di tengah jalan kini mendekati motor. Langkahnya lambat, kepalanya sedikit miring, seolah mencoba melihat wajah Solihin lebih jelas. Solihin menutup mulutnya dengan tangan. Nafasnya hilang, rasa panas menjalar dari tengkuk. "Kau dibawa kembali bukan hanya sebagai anak," ujar Julie, "tapi sebagai yang terpilih." Solihin menggeleng cepat. "Tidak, aku cuma mau pulang. Hanya itu." Julie tersenyum-senyum aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Kau akan pulang." Ia menepuk pundak Solihin perlahan, tapi bukan sebagai orang yang sama. Angin tiba-tiba berputar, membawa bau bunga-bunga kering, seperti dari sesajen yang terbakar. "Sekarang turun," kata Julie. "Dia akan mengantar langkahmu berikutnya." Sosok itu kini berdiri tepat di samping motor. Terlalu dekat, terlalu diam, dan perlahan, sosok itu mengulurkan tangan. Solihin tidak langsung menerima uluran tangan itu. Tubuhnya menegang, seolah tulang-tulangnya berubah menjadi kayu tua. Tangan sosok tersebut berhenti beberapa sentimeter dari lengan Solihin, menggantung di udara seperti menunggu keputusan. Angin berhenti, daun jati tak lagi bergerak, dunia seolah menahan napas. Julie berjalan memutari motor, tubuhnya bergerak dengan ringan, hampir melayang. "Ayo, Sol, sudah dekat," katanya lembut, seperti mengajak anak kecil pulang bermain. Dia cuma menunjukkan jalan. "Jalan kemana?" Suara Solihin pecah, hampir tak terdengar. "Ke rumahmu," jawab Julie. "Ibumu menunggu." Solihin memejamkan mata sejenak. Ia memaksa dirinya untuk bernapas, walau dada terasa sesak. Ia tahu jika ia tidak bergerak, semua ini tidak akan berhenti. Dan ia tahu pula bahwa mencoba lari percuma, karena tidak ada arah yang benar-benar aman di tempat itu. Perlahan, Solihin turun dari motor. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah, udara berubah lebih dingin, seperti malam itu mengunci dirinya. Sosok tanpa mata itu menurunkan tangannya, lalu berjalan pelan ke depan, seakan meminta Solihin mengikutinya. Jalan tanah di hadapan mereka terbentang seperti lorong gelap yang semakin menyempit. Solihin melirik Julie, berharap ada petunjuk lain apa saja yang bisa menenangkan. Namun Julie hanya mengangguk, senyum tipis tak pernah hilang. Mau tidak mau, Solihin melangkah mengikuti sosok itu. Langkahnya berat, tanah mengeluarkan suara renyah. Tapi anehnya hanya langkah Solihin yang terdengar. Sosok itu tidak menghasilkan suara apapun, seperti bayangan yang diberi bentuk. Setelah berjalan beberapa menit, pepohonan mulai menipis. Lampu kuning dari rumah-rumah jauh mulai terlihat antara seladahan. Solihin segera mengenali arah itu. "Itu, arah rumahku," gumamnya. "Benar," jawab Julie, kini berjalan di sampingnya. "Ibumu tak tidur malam ini." Solihin menelan ludah. "Kenapa? Kenapa dia tahu aku datang jam segini?" Julie tersenyum sedikit lebih lebar. "Karena dia mendengar panggilanku. Dari mimpi, dari gelisahnya." Solihin merinding mendengar itu. Mereka keluar dari jalan hutan dan tiba di area kampung. Rumah-rumah kayu berdiri gelap, tapi angin membawa suara-suara halus, ayam berkokok lirih, ranting patah, suara serangga. Semua terasa normal, namun berbeda, seolah kampung itu menahan sesuatu. Rumah Solihin berada di ujung barat kampung. Rumah panggung sederhana dengan cat yang mulai mengelupas. Jendelanya tertutup rapat, lampu teras mati, tapi pintunya terbuka sedikit, bukan terbuka penuh, bukan tertutup rapat, tapi berada di posisi seakan ada yang sengaja menunggu seseorang masuk. Sosok tanpa mata berhenti tepat di depan pagar kecil rumah itu. Ia menengok, walau tanpa organ wajah. Gerakan itu terasa sangat jelas seolah ia sedang mempersilakan. Julie berdiri di sampingnya. "Masuklah, Sol, sudah waktunya." Solihin menggigil. "Sebelum aku masuk, kau jawab dulu satu hal." Julie mengangkat dagu sedikit. "Apa?" Solihin menatapnya tajam, walau suaranya bergetar. "Kau masih mati, kan?" Julie terdiam. Angin berhenti lagi. Serangga kampung pun seolah diam bersamaan.
Lalu Julie tersenyum kecil. Sol, aku tidak datang sebagai orang mati. Solihin menahan napas. Dunia seperti memutar. Apa maksudnya? Aku datang sebagai orang yang diizinkan kembali, lanjut Julie. Karena ada yang belum selesai. Karena ada pesan yang harus kusampaikan. Pesan? Untuk siapa? Untuk Solihin. Sebelum Solihin sempat bicara, pintu rumahnya bergerak, perlahan, membuka lebih lebar, seolah ada tangan dari dalam yang menariknya. Cahaya samar keluar dari celah pintu, memantul di tanah. Suasana berubah hangat, tapi hangat yang aneh tidak seperti lampu rumah, lebih seperti cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Sol, panggil Julie, masuklah, ibumu sudah menunggu, dan kau harus mendengarkan apa yang ingin ia katakan. Solihin menatap pintu itu, tenggorokannya kering, langkahnya terasa berat, namun tubuhnya bergerak sendiri. Ketika ia sampai di ambang pintu, ia mendengar suara, lembut, bergetar, dan sangat dikenalnya. Solihin, nak, pulanglah. Itu suara ibunya. Tapi suaranya tidak berasal dari ruang tamu, tidak berasal dari dapur. Suaranya seperti datang dari tempat yang jauh di bawah rumah, dari ruang yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ketika Solihin melangkah masuk, pintu menutup sendiri. Begitu pintu menutup, suara dari luar hilang. Tidak ada angin, tidak ada jangkrik, tidak ada langkah Julie, tidak ada langkah sosok di depan rumah. Hening. Rumah itu gelap, tapi tidak sepenuhnya hitam. Ada cahaya samar yang seperti merembes dari lantai papan, tepat dari sela-sela di bawah meja dan sudut ruangan. Cahaya itu tidak kuning seperti lampu minyak, tidak putih seperti lampu listrik. Warnanya lebih lembut, seperti biru keperakan. Dan dari dalam cahaya itu, terdengar suara lagi. Solihin, nak, sini. Itu benar suara ibunya. Tapi entah kenapa, terdengar lebih tua, lebih pelan. Seperti suara seseorang yang berbicara dari balik jendela tertutup. Solihin memegang dadanya. Nafasnya tersengal. Bu, ibu di mana? Cahaya di bawah lantai bergetar sedikit, seperti gelombang. Dari sela papan, muncul bayangan tangan. Tangan tipis. Tangan yang seperti berusaha menyentuh udara. Solihin mundur setapak. Jantungnya berdetak cepat. Ia ingin kabur ke pintu, tapi ketika menoleh, pintu itu tidak lagi tampak seperti pintu rumah. Bentuk kayunya berubah gelap pekat, seperti tidak memiliki gagang atau celah. Ia terkurung. Solihin, suara itu memanggil lagi. Kali ini lebih dekat. Lantai kayu di bagian tengah ruang tamu bergetar perlahan, seolah ada sesuatu yang hendak naik ke permukaan. Bu, ibu di bawah. Solihin berbisik. Tidak ada jawaban. Hanya ada desir lembut, seperti angin dari lubang tanah. Solihin menunduk, dan saat itu ia melihatnya. Di antara dua papan lantai, muncul mata. Bukan mata hitam menyeramkan, melainkan mata tua yang penuh rindu. Mata ibunya. Solihin menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Solihin, mata itu berkedip. Nak, jangan takut. Ibu cuma mau lihat kau pulang. Solihin menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bu, kenapa ibu ada di bawah? Suaranya patah. Lantai bergetar lagi. Mata itu perlahan naik, bersama garis wajah yang mulai tampak samar. Ibu nunggu kau. Ibu takut kau hilang. Ibu takut kau tidak sempat pulang sebelum semuanya terjadi. Semua? Apa? Solihin semakin mundur sampai punggungnya menempel pada dinding. Sebelum sang ibu menjawab, terdengar suara lain dari belakang Solihin. Suara pintu kamar terbuka sendiri. Solihin menoleh dengan cepat. Dari kegelapan pintu kamar itu, muncul sosok Julie. Ia berdiri tegak, tanpa senyum. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Sol, katanya pelan, sudah cukup, ibumu tidak bisa naik. Dia tidak punya jalan. Solihin bingung. Apa maksudmu? Kenapa dia di bawah rumah? Julie melangkah keluar dari kamar. Setiap langkahnya tidak berbunyi. Ibumu memanggilku, katanya. Saat aku pergi dulu, dia merasa bersalah. Dia mengira kepergianku membawa sesuatu bersamaku. Sesuatu yang seharusnya tidak ikut. Solihin menggeleng. Aku tidak mengerti, Jul. Julie berdiri di tengah ruangan, tepat di atas cahaya dari lantai. Cahaya itu mengelilingi kakinya seperti kabut yang memutar. Sol, ingat waktu kecil? Kau yang pertama kali bilang aku berani. Kau yang bilang aku tidak boleh pulang malam sendirian. Kau yang bilang aku bagian dari keluarga kalian. Ia tersenyum, tapi senyum itu lebih sedih daripada menyeramkan. Ibumu percaya kata-katamu. Dia percaya bahwa aku tidak akan meninggalkan keluargamu, bahkan setelah aku pergi. Solihin merasa dadanya tenggelam. Julie melanjutkan dengan suara tenang, malam sebelum aku dikubur,
ibumu menangis lama. Dia bilang, kalau Sol pulang malam, jemput ya. Jul, jangan biarkan dia sendirian di jalan. Solihin membeku, tubuhnya bergetar hebat. Ibu, ia berbisik lirih. Juli menatapnya lembut. Jadi aku datang. Lantai kembali bergoyang. Sosok ibunya naik sedikit lebih tinggi. Wajahnya kini lebih jelas terang namun bukan terang manusia. Sol, nak, ibu cuma ingin kau sampai rumah dengan selamat. Solihin menutup wajahnya. Tangisnya pecah, namun ia tidak tahu apakah itu tangis ketakutan atau keharuan. Juli mendekat dan berdiri di samping Solihin. Kau tidak akan diambil, Sol. Tidak malam ini, tidak olehku, tidak oleh yang lain. Solihin mengangkat wajahnya. Mata merah basah. Lalu, apa yang harus kulakukan? Juli menatap pintu rumah yang kini perlahan kembali menjadi pintu kayu biasa. Kau buka pintunya, kau keluar, dan kau hidup. Itu saja, karena kau masih punya waktu. Solihin menatap ibunya yang masih muncul dari sela lantai. Sosok itu tersenyum-senyum yang sangat ia kenal. Senyum seorang ibu yang merindukan anaknya pulang. Pergi, nak, bisiknya, hidupmu masih panjang. Dengan langkah gemetar, Solihin berjalan ke pintu. Tangannya menyentuh gagang yang kini terasa hangat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu tersebut. Udara malam langsung menyeruak. Segala suara kampung kembali terdengar. Solihin menoleh sekali lagi. Juli berdiri di ruang tamu, senyumnya damai. Ibu titip kau, katanya. Solihin menunduk. Terima kasih, Jul. Dan saat ia berkedip, rumah itu kosong. Tidak ada cahaya biru, tidak ada ibu, tidak ada Juli. Hanya rumah kayu tua yang senyap. Solihin melangkah keluar. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Beberapa hari kemudian, Solihin mendengar kabar dari tetangga bahwa ibunya jatuh sakit beberapa malam lalu. Tepat malam ketika ia pulang, ibu berkata ia merasa Solihin diantar seseorang. Solihin hanya menunduk. Ia tidak berani menceritakan apapun. Namun setiap malam sebelum tidur, Solihin selalu teringat satu hal, Juli tidak datang untuk menakutinya. Juli datang untuk memastikan ia pulang. Karena janji masa kecil terkadang tidak putus, bahkan oleh kematian. Dan sejak malam itu, Solihin tahu, ada pulang yang membuat kita kembali. Ada pulang yang membuat kita berubah. Dan ada pulang yang membuat kita sadar bahwa hidup adalah waktu yang harus dijaga. Terima kasih, jangan lupa subscribe, suka, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya.